Halo, jumpa dengan saya lagi, YIW Photo Art. Di video ini masih sama, adalah kelanjutan dari proses editing foto yang saya beri judul Fishing Beauty dengan pose yang ketiga. Masih sama prosesnya yang seperti kalian lihat behind the scene-nya di video yang pertama dulu dengan model yang bernama Dewi. Oke, yuk kita saksikan saja langsung video proses editingnya. Ini adalah file original Nikon RAW NEF. Oke, kita setting dulu, kita atur warna dan kecerahannya. Kalau sudah, kita buka di Photoshop, crop, dan select warna hijaunya, warna latar belakangnya, untuk kemudian dihilangkan. Kalau sudah terseleksi, sekarang kita atur kehalusannya, juga feathernya untuk lebih lembut, dan kita expand sedikit biar nggak banyak yang tersisa. Kalau sudah, kita masking, kita kasih background warna biru hanya untuk memastikan melihat seleksinya sudah bagus, dan kita buat layer baru dengan mode color untuk menghilangkan sisa-sisa warna hijaunya dengan menggunakan brush ya, dengan warna menyesuaikan. Oke, kita gosok-gosok dulu biar sisa-sisa hijaunya hilang. Oke, sekarang hapus yang tidak perlu. Kita cek lagi dan bersihkan lagi sisa-sisa warna hijau yang masih ada. Nah, ini bulu matanya ternyata ada yang kepotong. Kita kembalikan dulu, kita unhide, lalu kita masking secara manual. Ya, kurang lebih seperti ini. Lantas ada lagi yang tersisa, kita hapus manual dengan masking. Oh iya, penting ya untuk selalu memperhatikan layer mana yang sedang aktif dan tool mana yang sedang aktif untuk bisa mengikuti dan mengerti proses pengeditan ini. Oke, ini juga ternyata ada yang terhilang bagian dari gelang. Kita munculkan dulu, lantas kita masking manual. Ya, terus hapus juga warna hijaunya seperti kayak tadi. Oke, kalau sudah, sekarang kita seleksi sisanya menggunakan path tool untuk membuat seleksinya. Terus tinggal di fill dengan warna hitam untuk menyembunyikan, dan kita coba tes dengan warna putih. Ternyata sudah cukup lumayan. Sekarang kita save dengan format PNG dengan format transparan. Oke, ini hasilnya. Dan sekarang kita masuk ke foto backgroundnya, kemudian kita drag modelnya ke sini, lantas atur size dan posisinya sesuai yang kita inginkan. Kita atur perlahan sampai benar-benar yakin yang terbaik.
menurut masing-masing. Ya, oke. Kalau udah selesai, sekarang kita masuk ke background, kita adjust kontrasnya, kita atur warnanya, kita atur sesuai yang kita inginkan. Ini saya menggunakan highlight and shadow untuk mengangkat shadownya dan meredam highlightnya biar detailnya semua keluar, paling tidak maksimal keluar dengan maksimal. Lantas aku menggunakan selective color untuk mengedit warnanya sesuai yang saya inginkan. Ini saya lebih suka yang agak warm. Untuk laut saya pertahankan warnanya biru. Lantas saya edit levelnya, kemudian ada bagian yang terlalu over, ini saya kembalikan lagi dengan masking agar detailnya tidak hilang. Oke, aku tambahkan lagi selective color untuk adjust warnanya lagi sesuai yang aku inginkan. Tuh kelihatan rumputnya berubah jadi hijau ke agak merah. Aku lebih suka yang agak kehijauan sedikit, lumutnya maksudnya, bukan rumput. Untuk langit saya lebih suka kuning keemasan, agak-agak merah sedikit. Oke, tambahkan lagi kalau perlu selective color biar lebih dramatis, biar lebih surrealis. Sekarang aku masuk ke Nik Color Effect plugin buat apply bleach bypass. Bleach bypass ini fungsinya kalau menurut aku lebih kepada kontrasnya lebih detail. Oke, atur levelnya lagi. Itu ada yang over lagi, kita reduce pakai stem. Oke, kita turunkan sedikit opacity-nya ya. Oke, lalu bikin layer baru dengan mode overlay untuk membuat ini warna merah, langitnya ada merah-merahnya biar lebih dramatis aja. Tambahin warna-warna merah sedikit. Oke, reduce juga opacity-nya. Oke, sekarang aku mau menghilangkan orang-orang yang ada di belakang ini ya, karena waktu itu mungkin liburan jadi banyak orang, banyak pengunjung. Aku hapus dulu dengan menggunakan stem tool. Iya, yang di atas ini juga. Oke, selesai. Oke, sekarang
aku rename dulu modelnya dan aku keluarin, munculkan lagi di sini. Lantas layer-layer background ini aku jadiin satu folder biar nanti gampang mencarinya. Aku buka Nik Color lagi, apply bleach bypass lagi untuk modelnya. Cuman catatan ya, bleach bypass ini kurang bagus sebenarnya untuk skin tone. Oke, atur levelnya, selective color lagi, adjust warnanya. Oke, warna gaunnya lebih dipekatin sedikit. Ya, sekarang bikin layer mode soft light untuk membuat highlight and shadow menggunakan brush. Ini highlightnya dulu, sekarang shadownya. Oke, sekarang bikin copy layer untuk modelnya dan aku buka plugin Portraiture untuk menghaluskan kulitnya. Sekarang aku bikin overlay layer baru dengan mode overlay, masih sama untuk highlight and shadow. Sekarang bikin layer baru dengan mode color, untuk menghapus ini bagian yang kakinya yang ada merah-merahnya ini. Lantas ini juga rok bagian bawahnya aku jadi sesuaikan warna pinknya. Oke, aku munculkan lagi backgroundnya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, bikin highlight lagi sama shadow. Levelnya aku atur lagi. Ya, aku seleksi dulu modelnya. Aku ketatin karena masih ada sisa-sisa sedikit yang kurang rapi. Jadi aku lebih rapiin lagi seleksinya. Sekarang aku keluarin color balance layernya, aku bikin agak sedikit warm. Oke, sekarang masuk ke foto lain. Nah, ini aku mau ambil rok bawahnya aja dengan menggunakan path tool. Oke, saya copy, saya paste di sini. Lantas saya resize dan diatur posisinya. Saya transform menggunakan warp tool ini ya. Warp transformation. Warp susah ngomongnya. Iya, seperti ini. Masuk ke Liquify, lebih atur, lebih detail lagi sesuai keinginan aku. Water levelnya aku warnai dengan brush, dengan mode brushnya color.
seperti ini ya. Sekarang aku posisikan seperti ini, aku atur lagi size nya dan bentuknya. Oke, aku lihat dulu. Ya, aku kembalikan lagi. Sekarang aku select modelnya untuk menghapus sisa roknya yang menempel ini. Ya, aku hapus. Bisa juga sih dengan memindahkan layer ini ke bawah layer model, tapi ini aku hapus saja. Sekarang aku buat layer baru dengan mode overlay untuk membuat highlight and shadow di bagian ini. Aku hapus wrinkle-nya dengan stem. Sekarang aku buat layer baru untuk membuat rambut dengan menggunakan custom brush. Nah, ini custom brushnya berupa rambut. Ini bisa di download di internet, brush-brush jenis kayak gini. Oke, kita rename, bikin lagi rambut, kita atur lagi sesuai yang kita inginkan. Kita mau taruh di mana, kita mau besar kecilnya seberapa, itu terserah kita sendiri, sesuai kreativitas kita, sesuai imajinasi kita. Oke, bikin lagi dengan model lain. Ya. Lagi putar-putar dulu sampai serak di hati. Oke, seperti ini ya. Kita cut sisanya buat ditaruh di depan bawah. Oke, kita zoom dulu, lihat hasilnya. Oke, kalau sudah oke, hapus sisanya yang tidak perlu. Ya. Brushnya kita sesuaikan biar nggak salah pilih brush. Oke. Oke, bikin lagi, masih kurang kayaknya. Pilih model lain lagi. Ya. Oke. Kita duplikat layernya untuk nanti bisa dipakai lagi yang satunya.
posisikan kayaknya di sini saja, di pundak. Iya, oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Aku duplikat lagi rambut yang ini, diturunin sedikit biar lebih banyak sedikit lagi. Ya, seperti ini. Hapus yang nggak perlu ya. Ini satunya dihapus dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Lanjut ke step berikutnya, yaitu mengambil pancing ini. Kita atur dulu warnanya biar nanti lebih gampang bikin seleksinya. Kontrasnya juga. Oke, pakai magic wand udah langsung dapat, tinggal dirapiin sedikit ya. Setting dulu expandnya. Expand ini adalah berfungsi untuk memperluas seleksi. Lalu feathernya ya, smoothnya juga. Oke, sekarang di unmask, bawa ke sini, atur posisinya dan di resize juga. Ya, diposisikan yang tepat seperti layer bawahnya. Diatur pelan-pelan ya. Sekarang dibuang ya, yang nggak perlu, namanya juga dibuang. Kita zoom biar lebih presisi lagi, geser dikit. Oke, buang sisa jarinya. Kelebihan tampilin dulu. Sekarang dihapus manual hijaunya. Oke, sekarang bikin layer dengan mode color untuk mewarnai yang hijau-hijau ini. Dibuang, dijadikan warna. Terus hapus jarinya dengan stem tool. Hapus juga ini ada sedikit highlight di bawah pancingan ini. Ya, hapus. Karena highlight mestinya di atas bukan di bawah, karena dia pantulan refleksi dari cahaya matahari. Nah, sekarang kita bikin ulang highlight yang di atas pancingan, karena memang posisi highlight seharusnya berada di atas. Bikin dengan pad
lantas di stroke dengan warna putih. Iya, lagi seperti ini. Oke. Oke, sekarang levelnya diatur. Sesuai selera masing-masing. Sekarang aku bikin layer buat senarnya. Aku menggunakan brush, tahan shift untuk membuat garis lurus. Nah, seperti ini. Kemudian buka bevel and emboss untuk membuat dimensi dari senarnya. Oke, sekarang aku bikin yang senar yang lepas ini. Bebas aja bentuknya, sesuai selera. Aku bikinnya seperti ini. Aku atur ulang bevel and embossnya. Nah, ini foto ikannya. Aku bikin kontras dulu. Kontras ini berfungsi untuk seleksi aja, biar seleksinya lebih akurat menggunakan magic wand, dan buang sisanya menggunakan lasso tool. Kalau udah, baru kita masuk ke layer aslinya. Yang ini yang kita copy, yang kita pakai adalah yang layer aslinya ini. Ya, pasti di sini. Oke, atur juga posisinya, di flip dulu. Ya, diputar, di flip. Posisikan seperti ini. Oke. Kita zoom. Oke, tampilkan ikannya aja. Buka ini color, pakai bleach bypass lagi. Oke, ya kontrasnya kurang lebih seperti ini. Atur levelnya. Oke, tampilkan backgroundnya lagi. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kecilin dikit, masih terlalu besar kayaknya. Oke, segini cukup lah. Iya, hapus kelebihan senarnya. Oke. Kita lihat dulu yang lainnya. Kita buat lagi layer baru, soft light, masih untuk bikin shadow. Ini di bagian kaki. Sekarang bikin layer lagi. Kali ini layer normal. Kita seleksi dulu modelnya, kemudian isi dengan warna hitam. Oke, kita flip ke bawah, kita atur posisinya untuk membuat shadownya, bayangan dari modelnya. Nah, kita tambahin dulu dengan brush, dikira-kira aja. Duplikat layernya. Sekarang di blur sedikit.
lantas hapus yang bagian bawah ini, karena yang bagian bawah ini sedikit lebih tajam. Kita ambilkan dari yang satunya, yang atas ganti yang dihapus, karena yang di atas butuh yang agak ngeblur. Kalau sudah, sekarang di merge, digabung menjadi satu antara yang bawah dengan yang atas. Ubah modenya menjadi multiply, kita atur opacity-nya dikurangi sedikit. Dibikin blur sedikit. Oke. Iya, kurang lebih seperti ini. Dirapikan sedikit. Bikin layer lagi, karena yang bagian bawah ini kayaknya kurang sedikit gelap. Jadi kita gelapin lagi sedikit dengan layer baru. Iya, kurang lebih kayak ini. Lagi lanjut. Oke. Oke. Iya. Sekarang kita ambil foto cipratan itu. Kita buat layer baru, masukkan ke sini cipratannya. Kemudian pakai lasso tool, kita pilih mana cipratan yang bagus, kita drag ke posisi dekat ikannya, lantas modenya dirubah menjadi screen ya, untuk menyembunyikan warna hitamnya. Lantas kita hapus sisanya yang tidak digunakan. Nah, ini kita atur levelnya juga. Kita posisikan lagi, kita atur posisinya lebih yang kira-kira lebih natural dan lebih menarik. Apabila dirasa kebanyakan, bisa juga dihapus atau dipindahkan ke tempat lain. Ini dihapus yang nggak perlu. Buat copy layer baru, lantas buat layer soft light untuk membuat shadow. Buat layer baru lagi dengan mode overlay, sama untuk membuat highlight and shadow. Pilih soft light untuk membuat highlight shadow yang lebih soft, dan pilih overlay untuk membuat highlight and shadow yang lebih dalam, lebih tajam juga. Dan sekarang buat copy layer baru dan duplikat layer tersebut, dan kali ini aku mau menggunakan teknik frequency separation. Dan frequency separation ini akan saya jelaskan di video lain yang khusus membahas soal frequency separation. Untuk kali ini ikuti saja, perhatikan langkah-langkah di video ini. Biasanya saya menggunakan teknik frequency separation ini untuk memperhalus kulit. Namun kali ini saya mencoba untuk menggunakannya untuk menghaluskan kain yang kusut. Dan ternyata hasilnya kurang begitu bagus. Sekarang saya buat layer baru dan saya coba menghaluskan
kain kusut ini menggunakan brush manual dengan mode layer normal, dan hasilnya saya kira ini lebih baik daripada menggunakan teknik tadi. Sekarang aku buat new layer dan aku masuk ke liquify untuk memperbaiki betis yang terpotong. Dan sekarang sisanya aku rapikan dengan menggunakan stamp tool. Oke, dan dicek lagi. Oke, sekarang bikin layer overlay baru, bikin shadow and highlight lagi untuk lebih mendramatisir. Lalu aku select bagian kain yang di belakang ini dan membuat highlight lagi. Oke, aku adjust lagi levelnya. Dan yang terakhir, aku buat layer baru dengan mode normal untuk membuat efek cahaya flare dengan menggunakan brush buat ikannya. Oke, dan akhirnya selesai. Oke, terima kasih sudah nonton video-video saya. Dan kalau kalian suka, langsung saja kalian bisa klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komen. Dan kalian juga bisa membagikan video-video ini ke rekan-rekan kalian yang mungkin juga membutuhkan. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Serta kalian bisa klik bel notifikasi agar kalian selalu dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam fotografi.